Assalamualaikum. Happy gardening teman-teman. Sehat, bahagia selalu bersama keluarga ya. Alhamdulillah selalu ditemani tanaman-tanaman sayur teman-teman. Menanam, memanen. Menanam identik dengan memanen ya teman-teman ya. Alhamdulillah kalau sawi-sawian, selada itu panennya cepet ya, kangkung gitu. Alhamdulillah, pokoknya mudah. Alhamdulillah ini juga ada loh ya yang pertumbuhannya itu lama kok, gak gede-gede gitu. Tapi nanti ketika dia sudah nyaman, yang dimakan belalang nih, ketika sudah nyaman akhirnya akan cepet juga ya teman-teman ya. Alhamdulillah pokoknya kalau sawi-sawian selada itu asal setelah tanam dia nggak direcokin sama makhluk lain, itu tuh insya Allah perkembangannya cepat sekali ya teman-teman ya. Alhamdulillah beberapa tanaman yang memang waktunya dipanen itu saya panen, nanti mau dibuat apa ya tetap jadi. Pokoknya gitu. Kalau mau masak masih bingung, maka duduk saja di pekarangan kita teman-teman ya, nanti akan ketemu menu apa ya hari ini, seperti itu. Ini juga tadi sarapan pagi sudah ya sama anak-anak itu biasa tadi karena pagi-pagi harus sudah jadi. Saya nyaur kelor teman-teman. Nah ini tuh ya, fast cooking. Masaknya cepet, tapi ternyata saya lihat kok ya kacangnya, selada itu kok minta dipanen semua. Nanti kalau enggak segera dipanen kayak seperti ini nih udah mendekati tua nih ya. Jadi sekalian aja buat bibit yang seperti itu. Jadinya apa? Jadinya bisa jadi karedok nih, mantap nih. Yang sebelah sini nih ya, beberapa kembang kol sudah saya panen kemarin ya teman-teman ya. Ada saudara yang main ke sini, lanjut kita panen. Dan ini juga hasil bersih-bersih stok untuk tambahan media tanam ini, tapi sudah ada penggantinya nih. Yang sebelah sini udah mulai gede ini ya teman-teman ya. Ini dalam hitungan hari sepertinya mau bunga ini, kalau enggak sepekan lah ya, sepekan atau 2 pekan. Nanti kalau penyiramannya bagus juga dia akan muncul bunga nih. Masya Allah, alhamdulillah gitu ya. Dengan media tanam seadanya, media tanam bekas dicampur dengan sekam ya teman-teman ya. Jadinya cantik sih menurut saya. Alhamdulillah seneng banget kalau lihat nih. Ya Allah, semalam hujan. Bukan embun yang ia simpan tapi air hujan ya. Alhamdulillah. Semoga jadi ya. Masih ada baby-baby yang lain yang kecil. Kita lihat ya teman-teman ya. Nih saya simpan sebelah sini, agak teduhan dulu, hanya kena sinar matahari pagi karena dia masih baru pindah tanam ya teman-teman ya. Nih udah ada yang nunggu, jadi gitu ya, harus panen tapi juga ada udah ada yang nunggu minta dipindah. Ini masih ada 3 itu ya, timunnya, barisan timun dan permelonan. Alhamdulillah ini juga sepertinya mau menemaniku. Alhamdulillah nih hijau ke sini. Ini timun yang pernah saya panen itu gede itu ya teman-teman ya. Alhamdulillah udah muncul bunga 2 berdekatan tapi jadi semua ya. Itu yang satu sepertinya juga jadi. Oh iya, ini semaian kacang panjang tuh ditemani sama
rumput jampang. Kemarin ada ayam kesini nih, yang dimakan bukan kacangnya, alhamdulillah ya. Lebih memilih rumputnya. Ini sebenarnya tadi mau saya pangkas, tapi udah dipangkas nih sama ayam-ayam nih. Dan masya Allah, ini kacang panjang merah ini kayaknya ya. Saya dikasih bibit sama Bunda Latifah. Numbuh Bunda Latifah ini kacang panjang merahnya. Semoga nanti lanjut jadi ya. Semoga mau nih di dataran rendah. Tempat Bunda Latifah di dataran tinggi sejuk jadi gitu. Semoga di sini juga mau ya jadi ya. Dengan media tanam seadanya nih. Nah, barisan sini ada nyempil satu pot tanaman sayur. Yang ini alhamdulillah akhirnya saya menemukan nutrisi yang tepat untuk kangkung, teman-teman. Jadi saya uji coba 2 pot. Alhamdulillah jadi ya. Ini umur 20 hari ya kangkungnya. Alhamdulillah mau saya panen nih biar jadi temen karedoknya. Teman-teman kalau buat karedok pakai kangkung nggak sih? Kalau saya kok pakai ya jadinya apa itu, nanti malah jadinya lotek kali ya. Tapi kalau kangkungnya saya rebus dulu, bahan yang lain tidak. Alhamdulillah nih. Dan ini pot kedua ya teman-teman. Nih, alhamdulillah mau dipanen juga ini. Tadinya pot ini saya tanami apa aja itu kok nggak jadi ya. Saya kasih cabai nggak jadi, saya kasih sawi nggak jadi, udah saya kasih kangkung nih sama tomat. Jadi kangkungnya panen berkali-kali, tomatnya baru mulai berbakti ya nanti ya. Alhamdulillah sudah ketemu. Penasaran saja tadinya tuh tanam kangkung, pernah ya nanam kangkung udah sebulan kok belum panen ya gitu kan. Aduh gimana ini ya. Akhirnya udah ketemu nih saya, alhamdulillah. Sawi-sawian sebelah sini juga mulai alhamdulillah cantik dengan media tanam seadanya. Oh iya, ngobrol media tanam saya jadi ingat punya hutang janji nih sama teman-teman, yaitu cara mensterilkan sekam mentah ya teman-teman ya, karena kami pakainya media tanam tanah bersama dengan sekam mentah dan nutrisi dari rumput jampang, baik yang dibuat pupuk cair, dibuat air rendaman rumput jampang maupun dibuat pupuk kering ya. Alhamdulillah teman-teman ya. Sekarang kita mau mensterilkan sekam mentah sebelum kita pakai untuk menanam biar aman dan tidak mengundang hama ya teman-teman ya. Kan pertama yaitu sekam, ini sekam mentah ya teman-teman ya, sekam baru. Tapi saya lebih suka pakai sekam lapuk gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau tidak ada ya saya pakai seadanya. Ada baru seperti ini pun saya amankan dulu, lanjut dipakai untuk media tanam saya berani. Kemudian yang kedua, garam ya, garam krosok ya teman-teman, lebih murah harganya dan lebih recommended untuk tanaman. Ini adalah air putih ya, air biasa. Ini tadi udah saya pakai untuk cuci tangan gitu teman-teman ya. Garamnya kita jadikan satu sama air ya. Seberapa garamnya seberapa airnya bun barometernya. Kalau saya ya teman-teman ya, airnya kira-kira bisa membuat basah ya, bisa untuk menjadikan apa itu namanya, sekamnya basah. Kemudian yang kedua, garamnya seberapa. Garamnya barometernya adalah asin
gitu ya teman-teman. Makanya boleh diicip boleh diicip, boleh juga kalian teman-teman membuat takaran mungkin 1 liternya. Kalau 1 liter itu biasanya 1-2 sendok juga udah asin ya teman-teman ya, seperti itu. Lanjut kita tuangkan ke sekam mentahnya. Mana ya, saya taruh ember yang tidak berlubang. Nih udah asin nih, udah saya kira-kira tahulah saya. Basah gini ya, didiamkan, kasih air garam lagi ya teman-teman, karena belum tenggelam, jadi ukurannya nanti sampai bisa tenggelam atau basah gitu. Cuman kalau teman-teman mau praktis, misalkan dengan di spray juga bisa ya, cuman yang lebih recommended menurut saya direndam ya, direndam sama air garam seperti ini. Lanjut saya tuang ya teman-teman ya, Insya Allah udah cukup ini ya, udah tuh sampai basah ya. Ini udah airnya asin ya teman-teman ya, barometernya ya, biar bakteri pengganggu tanaman, jamur-jamur, perusak akar dan batang tanaman yang akan merugikan tanaman di atasnya bisa mati ya. Jadi udah jadi media tanam yang steril nanti ya teman-teman ya. Kalau udah seperti ini, udah basah semua seperti ini, kita diamkan. Kalau saya didiamkan semalaman ya teman-teman ya. Kalau mau setelah basah diangkat ya silahkan, dan berkreasi boleh kok ya. Ini saya biarkan, biasanya saya biarkan semalaman ya, atau seharian boleh ya teman-teman. Misalkan ngadon pagi atau sehari semalam boleh, nggak apa-apa ya, tidak apa-apa. Nah ini sama mirip-mirip seperti waktu kita mengamankan kohe kambing ya teman-teman ya. Kalau udah seperti ini kita tunggu keesokan harinya. Nah itu saya juga udah punya yang apa namanya, adonan kemarinnya teman-teman ya. Kita langkah selanjutnya nih ya teman-teman, the next ini sudah saya siapkan saringannya. Tadi saya saring tapi ternyata belum kerekam. Nih ya, jadi nggak seperti kohe ya. Kalau kohe direndam semalaman itu udah airnya udah nyatu sama kotoran kambingnya. Ini karena sekam jadi airnya tetap teman-teman ya, airnya tetap jadi satu. Ini bisa untuk media tanam sayur, bisa untuk media tanam awal penanaman cabai, tomat, terong, dan lain sebagainya yang di pot ya teman-teman ya. Kemudian bisa juga untuk kita gunakan sebagai mulsa juga boleh, bisa ya, agar untuk menjaga kelembapan media tanam. Tapi kalau misalkan untuk media tanam susulan tambahan untuk tanaman yang goalnya itu buah, udah di fase generatif ya, di masa pembuahan, maka sebaiknya air garamnya direbus dulu ya teman-teman ya. Air garamnya direbus dulu, karena ini air garamnya nggak direbus jadi sifatnya umum. Untuk awal media tanam awal tanam bisa, karena ini selain sekamnya udah kayak akan fosfat ya, ini juga sekarang mengandung unsur N-nitrogen karena kita tambah garam tadi ya teman-teman ya. Alhamdulillah, ini cara kami. Kalau teman-teman mau berkreasi yang lain lagi, mau di gimana direbus sama sekamnya juga boleh ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini kita jemur kering ya, nanti kalau udah tiris kita jemur kering. Setelah kering bisa teman-teman manfaatkan sebagai media tanam gitu ya. Tapi kalau mau yang kualitas lebih oke lagi, nah ini kita seperti ini kan, wadah yang bawahnya nggak lubang ya teman-teman. Ini udah kita kasih tanah bawahnya,
Kemudian sekamnya ini kita simpan di bagian tengah ya, kita simpan di bagian tengah. Ini untuk hasil yang kalau saya bilang kualitas sultan ya. Aduh, media tanam juga ada yang sultan segala. Ini misalkan teman-teman punya stok banyak dan belum mau dipakai, sebaiknya nyimpannya seperti ini. Udah seperti ini tadi ya, udah jemur kering. Kemudian di sini begini, nah udah kira-kira mau penuh, atasnya kita tutup dengan tanah lagi. Nah begini ya teman-teman ya. Nah 3 hari sekali dispray sama air rendaman rumput jampang ya. Kalau nggak ada gimana bun ya, nggak apa-apa. Simpan aja begini. Kalau punya rumput jampang, tanami rumput jampang. Udah disimpan seminggu sampai 1 bulan sampai 2 bulan boleh ya teman-teman ya, ditanami rumput jampang seperti ini. Nanti sekam mentahnya ketika kita panen sudah benar-benar siap pakai ya. Tapi yang seperti ini bun, yang tanpa simpan di tanah, boleh silahkan, nggak apa-apa, tapi tetap hasilnya berbeda dengan yang disimpan dulu di dalam tanah seperti ini dan ditanami rumput jampang di atasnya gitu ya teman-teman ya. Selamat mencoba. Jadi begitu video berkebun saya hari ini teman-teman. Selamat menghijaukan bumi. Sehat, bahagia selalu bersama keluarga. Assalamualaikum. Bye-bye.